Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan materi Pancasila sebagai dasar negara. Nama kelompok Chandra Andrean, Muhammad Fikri, Rosdi Nasimanjuntak, Simon, dan Subandono. Berikut adalah penjelasannya. Pendahuluan. Dasar negara Indonesia dalam pengertian historisnya merupakan hasil pengumpulan pemikiran para petinggi negara, the founding fathers, untuk menemukan landasan atau pijakan yang kokoh untuk di atasnya didirikan negara Indonesia merdeka. Dokuritsus Junbit Syosakai, Badan Persiapan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Dalam pidato 1 Juni 1945, Soekarno menyebut dasar negara filosofis Groundslack bagi Indonesia merdeka. Itulah fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia merdeka. Soekarno juga menyebut dasar negara dengan istilah Weltanschauung atau pandangan hidup, susunan nilai atau prinsip yang menjadi fundamen atau dasar negara. Pada masa sidang pertama BPUPKI tersebut berbeda-beda. Untuk menampung usulan-usulan yang bersifat perorangan, dibentuklah panitia kecil yang diketuai oleh Soekarno dan dikenal sebagai Panitia 9. Hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD RI tahun 1945. Panitia 9 berhasil merumuskan rancangan mukadimah pembukaan hukum dasar yang dinamakan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter oleh Muhammad Yamin pada 22 Juni 1945. Rumusan dasar negara secara sistematik tercantum dalam alinea keempat. Bagian terakhir pada rancangan mukadimah tersebut adalah sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang lengkap BPUPKI pada 14 Juli 1945 mengesahkan naskah rumusan Panitia 9 berupa Piagam Jakarta sebagai rancangan mukadimah hukum dasar RMHD dan menerima seluruh rancangan hukum dasar RHD pada hari berikutnya, yaitu 16 Agustus 1945 yang sudah selesai dirumuskan dan di dalamnya termuat Pancasila sebagai suatu cita-cita hukum yang berada di puncak segitiga. Pancasila menjiwai seluruh bidang kehidupan bangsa Indonesia. Dan kata lain, gambar pidato tersebut mengandung pengertian bahwa Pancasila adalah cerminan diri jiwa dan cita-cita hukum bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cerminan dari jiwa dan cita-cita hukum bangsa Indonesia tersebut merupakan norma dasar dalam penyelenggaraan bernegara dan yang menjadi sumber dari segala sumber hukum sekaligus sebagai cita hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis di Indonesia. Cita hukum inilah yang mengarahkan hukum pada cita-cita bersama bangsa Indonesia. Cita-cita ini secara langsung merupakan cerminan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama antar negara. Keberadaan Pancasila yaitu pada pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945, maka fungsi pokok Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya adalah sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum di Indonesia sebagai tertuang dalam ketetapan MPRS nomor 20 MPRS 1966, juga ketetapan MPR nomor 19 MPR 1978. Isi dan tujuan peraturan perundang-undangan RI tidak boleh menyimpang dari jiwa Pancasila. Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945 dapat dipahami sebagai hubungan yang bersifat formal dan material. Tata kehidupan bernegara hanya bertopang pada asas sosial, ekonomi, politik, akan tetapi dalam perpaduannya hanya keseluruhan asas yang melekat padanya, yaitu perpaduan asas-asas kultural, religius, dan asas kenegaraan yang unsur-unsurnya terdapat dalam Pancasila. Formal materi pokok atau isi pembukaan yang tidak lain adalah Pancasila. Oleh karena kandungan material pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945
Yang demikian itulah dapat disebut sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, sebagaimana dinyatakan oleh Notonegoro. Jadi asas itu inti atau pokok kaidah. Kaidah negara yang fundamental secara material tidak lain adalah Pancasila material. Pasal-pasal sistem pemerintahan negara dan kelembagaan negara, pasal 1 ayat 3, pasal 3 ayat 1 dan 2 dan 3, hubungan antara negara dan penduduknya yang meliputi warga negara, agama, pertahanan negara, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Pasal 26 ayat 2, pasal 27 ayat 3, pasal 29 ayat 2, pasal 31 ayat 2, dan pasal 3, pasal 33 ayat 1, pasal 34 ayat 2, aturan bendera negara, bahasa negara, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Pasal 35, pasal 36, pasal 36A, pasal 36B. Penjabaran Pancasila dalam batang tubuh Undang-Undang NRI tahun 1945. Pancasila. Kedua, pembukaan. Kedua, batang tubuh Undang-Undang 1945 rakyat. Demikian dari kelompok kami, kelompok 4, yang menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.